Oke, nah dalam masa pandemi kemarin nih Pak, COVID-19 yang melanda, seberapa besar sih dampak yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, khususnya pada sektor pariwisata, dan berapa lama pemulihan dan bagaimana strategi Bapak untuk memulihkan? Iya, karena COVID-19 ini kan melanda dunia, termasuk Indonesia maupun Banyuasin. Pasti ada dampak, Mbak. Tapi kita melihat persoalan-persoalan ini dengan hal yang positif. Kita lakukan kajian, kita lakukan inovasi, dan kita ini justru menambah semangat kita untuk berbuat sesuatu. Jadi sebelum dampaknya ini sampai ke masyarakat, kita buat semacam beberapa gerakan yang saya sampaikan tadi. Jadi mereka yang kemarin sering ke kota, mereka fokus di desa mereka masing-masing. Karena COVID ini kan penularannya kan dari orang ke orang, Mbak. Jadi sehingga alhamdulillah masyarakat kita tidak memikirkan tentang COVID, tapi mereka memikirkan tentang kegiatan mereka yang ada di desa-desa. Ada gerakan kertas, gerbang perak, Tobaru, gerakan Pulauan Buwu, tanam sayur mayur, melihara ayam, itik, entok. Kalau mereka sudah ngurus itu semua, mereka kan akan terlupakan mau ke kota-kota. Jadi kita mengalihkan, akan kita cemas, takut, sehingga ini berdampaknya luar biasa. Mereka tidak mau kerja, takut ini, takut itu, pakai masker. Kalau kami Banyuasin di desa-desa nggak pakai masker, Mbak. Dan karena mereka berjemur kan panas dan lebih aman. Makanya kita alihkan cara berpikir mereka, kita alihkan terhadap ketakutan, kecemasan kaitan dengan COVID dengan kegiatan yang positif, dengan gerakan-gerakan yang kita bangun. Makanya alhamdulillah Mbak Tere, di masa pandemi COVID, Banyuasin itu bisa menurunkan angka kemiskinan. Justru Pak? Justru. Kita bisa menurunkan stunting, kita bisa menurunkan angka kemiskinan, bahkan kita bisa meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Ya itu ya, karena program-program tadi. Ya. Dan kita kerjasama dengan perbankan yang ada di Banyuasin. Jadi saat COVID sudah mulai melandai, justru Banyuasin sudah siap untuk jadi lebih tinggi lagi ya Pak? Betul. Seperti kita ada program Banyuasin Prima kaitan dengan UMKM. Kita punya target 5 tahun itu kita harus mampu menciptakan pertumbuhan UMKM baru itu 20.000. Sekarang sudah ada 45.000 UMKM baru. Macam-macam tuh dari by name by address terdata di Kabupaten Banyuasin. Karena mereka kita connectingkan dengan pembiayaan perbankan. Tahun 2022 ini kita dapat data lebih kurang 1 triliun kur kredit usaha ringan untuk UMKM yang ada di Banyuasin. Jadi terserap segitu banyaknya Pak. Betul, karena perbankan kita ajak bicara. Kita kumpulkan UMKM, perbankan yang bicara, dan perbankan merasa sangat terbantu. Karena langsung ketemu sama UMKM ya, jadi tepat sasaran. Dan dijamin ya, pemerintahnya. Ya, kita rekomendasikan pada mereka itu perbankan sudah siap untuk bantu, bisa bantu. Karena kita jamin untuk pembinaan. Jadi jalan tuh Pak ya. Betul, jadi kesulitan UMKM kita ini kan pertama manajemen sumber daya. Kalau kita latih, kita bina, kita bimbing, dan kita berikan pinjaman pendanaan dari perbankan, jalan. Pasti jalan. Pasti dibimbing dan sudah ada modal, seharusnya sudah tinggal manage ya Pak.